Hai kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pikir card reading kali ini kita mau stalking mantan ya, atau orang yang saat ini masih kamu pikirkan. Kita pengen tahu ya, apakah kabarnya dia ya baik atau tidak, terus kemudian apakah sudah punya yang baru atau tidak ya, kita masih belum tahu. Tapi kita ini readingannya dah ditujukan untuk orang atau seseorang yang masih kita pikirkan ya. Kamu bisa masih kontak, bisa enggak ya. Di depan ada 4 kristal, boleh silakan dipilih dengan menggunakan intuisi masing-masing. Bayangkan dulu orang yang mau ditanyakan, pengen tahu ya kira-kira saat ini orang yang kita mau tanyakan itu kondisinya gimana ya, baik atau enggak ya. Oke, setelah kamu pikirkan orangnya itu, kemudian silakan pilih dari kristal yang pertama, kristal yang kedua, kristal ketiga, atau kristal yang keempat ya. Saya yakin kawan-kawan udah langsung bisa mendapatkan mana kristal yang paling menarik perhatian kamu pertama kali. Itu adalah petunjuk dari intuisinya kamu ya. Kalau misalnya orang yang dibayangkan atau yang ditanyakan berbeda, boleh setelah dengerin dulu readingannya, baru kemudian konsentrasikan untuk bayangkan dulu orang yang mau ditanyakan, terus kemudian pilih yang kristal yang lainnya. Oke? Kalau misalkan kamu menyukai channel saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan seperti biasa mau ingetin kawan-kawan, saya ada channel kedua yang saya lebih fokuskan di bidang spiritual, motivasi, dan non-law of attractions. Kalau kawan-kawan tertarik dengan bidang ini, boleh klik di channel yang keduanya saya, namanya Obrolan Santi. Boleh di search di dalam box pencarian, atau kamu boleh klik di bawah. Saya akan taruh linknya di deskripsi, di keterangan box di bawah. Oke, untuk kawan-kawan yang memerlukan personal reading dari saya, boleh silakan kontak dengan saya. Saya juga ada taruh keterangan boxnya di bawah ya, bagaimana mengkontak saya dengan Instagram atau dengan menggunakan WhatsApp ya. Oke, kita mulai langsung dari kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama. Kita lihat ya. Kita langsung tanya, apa kabarnya si mantan, atau apa kabar yang orang saat ini sedang kamu pikirkan, yang kamu tanyakan, apa kabarnya dia, baik atau gimana atau tidak ya. Terus kemudian nanti kita lihat apakah dia bisa masih memikirkan kita atau tidak ya, masih kangen gak sama kita, atau mikirin kita juga enggak. Oke, kita mulai dari kristal yang pertama untuk kawan-kawan. Kita lihat kabarnya dia dulu ya. Kita lihat hahapoha ya. Oke, kemudian kita lihat apakah dia sudah punya pasangan lagi, dan kemudian apakah dia ada mikirkan kita atau tidak. Oke, baik, saat ini terlihat kondisinya dia ya. Oke, di sini ada Ten of Cups ya. Jadi di sini terlihat saat ini dia kondisinya cukup baik, dan kemudian di sini mungkin ada setelah berpisah dengan kamu ya. Setelah berpisah dengan kamu ini, dia merasa cukup ibaratnya kayak lega di dalam diri dan di dalam hatinya dia. Sorry untuk kawan-kawan mungkin nggak pingin dengerin kata-kata seperti ini, tapi saya hanya membaca dari kartu yang keluar. Dari situasi ini terlihat kalau misalnya dia setelah putus dari kamu itu, dia cukup bahagia ya, ibaratnya cukup lega. Karena mungkin pada saat menjalin hubungan dengan kamu, banyak sekali hal yang terjadi, misalnya keributan di antara kamu, banyak sekali hal yang kalian perdebatkan. Dan saat ini kondisinya terlihat dia cukup bahagia dengan kehidupannya dia, baik perasaannya dia dan pekerjaannya dia. Kita lihat ya, apakah dia sudah punya pasangan atau belum. Di sini terlihatnya dari kartunya ini dia masih belum punya pasangan ya. Saat ini masih belum punya pasangan. Jadi tetapi dia merasa happy dengan kesendiriannya dia ini nih. Dia cukup bahagia dengan kesendiriannya dia, dan dia ngerasa bahwa melepaskan diri dari kamu itu seperti melepaskan diri dari keterikatan. Jadi pada saat kalian berpacaran, mungkin kamu sama dia itu terlalu banyak peraturan. Mungkin
pada saat pulang kerja mesti ngomong ke dia, terus kalau misalnya nggak ngomong ke dia mungkin kamu terlambat pulang kerja, kamu mungkin nanyain dari A sampai Z, terus kemudian pertanyaannya mencecer, dan ini ya bikin dia ngerasa sepertinya pada saat berpacaran sama kamu tuh bikin perasaan dia nggak tenang ya, sama seperti anjing ini menggonggong, terus kemudian orangnya ngelewatin kayak ada rasa ketakutan. Nah begitu perpisahan dengan kamu, dia ngerasa beban ini seperti terlepaskan semua, dia ngerasa bahwa dia nggak perlu lagi harus menjadi orang lain untuk bikin kamu seneng ya, jadi dia bisa menjadi dirinya dia sendiri, bagaimana bersikap. Nah kemudian di sini terlihat bahwa dia cukup setelah putus dari kamu, dia lebih konsentrasi pada pekerjaannya dia, terus kemudian lebih mungkin pada saat bersama dengan kamu, karena terlalu banyak peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kamu itu bikin dia nggak bisa konsentrasi di bidang pekerjaannya dia. Nah saat ini dia bisa lebih konsentrasi di bidang pekerjaannya, kemudian lebih mendedikasikan waktunya dia di dalam pekerjaan, dan kemudian lebih mendekatkan diri dengan keluarganya dia. Nah saat ini terlihat dari keluarganya dia punya banyak support kepada dia ya. Nah, untuk apakah dia punya pasangan atau belum, di sini terlihatnya dia masih belum punya pasangan ya, masih belum punya pasangan yang baru. Nah, kemudian kita lihat ya, masih kangen gak dia dengan kita, atau pernah mikirin kita lagi nggak? Oke, perasaan dia saat ini terhadap kawan-kawan yang memilih hal yang pertama ya. Oke, di sini terlihatnya dari kartunya ini saat ini ya, dia sepertinya kayaknya sudah benar-benar ngelepasin diri dari kamu gitu ya. Jadi ibaratnya kalau boleh dari tebaran kartu ini seluruhnya kayaknya udah nggak mikirin kamu lagi atau males mikirin kamu lagi, karena dia sudah punya kejelasan tentang jalan step ke depannya. Oke, di sini dia terlihat bahwa dia juga nggak kepingin stalking dengan kamu, dia nggak pingin, dia tahu kalau saat ini kamu itu seperti ibaratnya jalan sendiri-sendiri, terfokus pada kehidupan masing-masing. Jadi dia lebih ya seperti ibaratnya lebih full konsentrasi pada kehidupannya dia ya. Kita lihat perasaannya dia pada kamu, dan dia tidak terpikirkan untuk berrekonsiliasi dengan kamu. Dia ibaratnya kalaupun ada kesempatan untuk balikan sama kamu, dia sepertinya nggak mau ngambil kesempatan itu untuk balikan lagi dengan kamu ya. Di sini ada kartu reconciliations, kembali lagi dengan masa lalu, tapi kartunya in reverse, jadi membuat saya merasa bahwa kawan-kawan yang memilih pile pertama, dia ibaratnya udah total benar-benar lepain kamu, terus kemudian pingin lepasin diri dari kamu. Kemudian dia juga tahu kalau kamu juga fokus pada dirinya kamu sendiri, dia nggak kepingin stalking lagi dengan sosial medianya kamu, nanya-nanya kabar tentang kamu lagi, dan kemudian kalaupun ada kesempatan untuk bersama, dia udah nggak mau lagi untuk bersama ya. Yang untuk kamu memilih pile pertama, mungkin ada suatu hal yang sudah berlalu, biarkan berlalu ya. Kalau misalnya kamu saat ini masih ada ganjalan di hati, mungkin mungkin ada hal yang perlu kamu lakukan, misalnya minta maaf kepada dia atau segala macam, sebaiknya kamu lupain aja ya. Jadi orang ini ibaratnya, orang yang kamu tanyakan ini ibaratnya sudah nggak mau kita ganggu gitu, udah nggak mau kita ganggu, udah mau ngambil jalan sendiri-sendiri ya. Kita lihat jarumnya ini nggak terfokus ya, nggak ketemu ya. Jadi ibaratnya dia hanya ingin menjalani kehidupannya dia tanpa dengerin kabar dari kamu, dan dia sudah cukup happy dengan kehidupannya dia saat ini ya, ditemanin keluarganya dia, ditemanin teman-temannya dia ya. Oke, itu untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama. Terima kasih sudah simak, jangan lupa like, share, subscribe-nya di channel ini. Terima kasih. Kita lanjut untuk teman-teman yang memilih ke kristal yang kedua ya, kristal ini ya. Oke, kita lihat untuk apakah kabarnya si mantan ya. Orang yang kamu pikirkan saat ini, kabarnya bagaimana? Oke, apa kabarnya? Apa kabarnya kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua ini?
Oke, let's see. Oops, sorry. Oke, kita lihat ya untuk teman-teman. Di sini terlihat dia saat ini kayaknya masih menunggu kamu ya. Jadi masih menunggu jawaban dari kamu. Dan dia kayaknya sulit untuk ngelepasin kamu nih. Ibaratnya kamu bikin dia sangat-sangat addicted ya, sangat-sangat kecanduan sama dirinya kamu. Jadi sulit sekali dia melepaskan diri kamu, dan dia saat ini sedang menunggu kamu nih, menunggu jawabannya kamu. Jadi mungkin lama-lama dia ada kontak kamu, terus sebentar-sebentar ada kontak kamu ya, bukan lama-lama ya, maksudnya sebentar-sebentar ada kontak kamu, mungkin 3 bulan sekali ada ngecek sosial medianya kamu. Kalau misalnya kamu ada ngeblokir dia ada nanya dari teman-teman, atau mungkin dari lihat Facebooknya kamu, atau mungkin lihat dari Instagramnya kamu, lihat storiesnya kamu, dan kemudian dia sedang mencari kesempatan untuk bagaimana bisa balikan lagi sama kamu ya. Di sini terlihat kalau dia saat ini tuh cukup luka hatinya. Di sini ada Three of Swords. Kawan-kawan pasti tahu kalau Three of Swords itu menandakan seseorang yang mungkin terluka hatinya. Kehadiran kartu ini muncul membuat saya merasa bahwa mungkin perpisahannya kalian berdua itu disebabkan oleh dia menimbulkan luka di hatinya kamu. Dia ada mungkin mengkhianati kamu, dan ini yang membuat dia merasa bahwa ada perasaan bersalah kepada kamu, dan dia ingin mengembalikan atau merubah situasi ini atau merubah kondisi ini ya. Dan kemudian di sini ada the Kings of Cups ya, yang menandakan sebagai bahwa dia saat ini benar-benar perasaannya tuh full sama kamu. Kawan-kawan tahu kalau Kings of Cups itu adalah seseorang yang punya banyak perasaannya, ibaratnya sentimental, terus kemudian perasaannya yang full of love ya. Air ditandakan sebagai perasaan, terus kemudian dia adalah rajanya, yaitu dia ya. Jadi dia benar-benar mencintai kamu, dia benar-benar full perasaannya saat ini kepada kamu, dan bahkan masih menunggu kamu. Dia berharap bisa merubah situasi ini dan bisa mengembalikan apa yang terjadi di masa lalu, seperti itu. Nah, di sini ada kembali lagi muncul Six of Pentacles in reverse ya. Di sini terlihat dia menyibukkan dirinya tuh dengan pekerjaannya dia ya. Jadi dia menghabiskan waktu lebih banyak pada pekerjaannya dia, tetapi dia nggak bisa terlalu bisa konsentrasi dengan pekerjaannya dia nih di sini. Dia tetap punya hasrat atau keinginan untuk bisa bersama atau balikan lagi sama kamu, walaupun usahanya terlihat nggak terlalu intens ya. Jadi orang yang saat ini kamu tanyakan itu di dalam hatinya, jauh di lubuk hatinya masih punya perasaan terhadap kamu. Nah, kalau misalnya kamu masih pingin ya, ibaratnya kalau masih kepingin untuk bersama dengan dia ya, mungkin kamu bisa mulai kontakkan dengan dia, dan kamu akan lihat responnya dari dia itu bagaimana kepada kamu ya. Mungkin langsung girang, langsung bahagia mendapatkan respon atau jawaban dari kamu. Baik, kemudian kita lihat untuk kawan-kawan ya, untuk orang yang kamu pikirkan itu perasaannya kepada kamu tuh sekarang bagaimana, detik ini, saat ini ya, perasaannya kepada kamu. Untuk kawan-kawan yang memiliki kristal yang kedua, perasaannya dia saat ini ya. Di sini masih ada the Two of Cups ya, Two of Cups. Let's see ya. Is this Two of Cups? Yes, Two of Cups. Dan kemudian kita lihat untuk kartu klarifikasinya ya, atau tambahan untuk kawan-kawan yang mungkin perlu tahu. Two of Cups mungkin teman-teman tahu ya. Gelas, it's air ditandakan sebagai perasaan atau emosi, dan kemudian Two of Cups dia masih ada harapan yang untuk bisa balikan sama kamu. Jadi perasaan dia masih menyimpan rasa cinta yang dalam, yang cukup dalam terhadap kamu. Di sini ada gambar bunga mawarnya ya, cuma mawarnya enggak, yang satu agak mekar, yang satu masih tertutup. Jadi dia tahu mungkin sulit untuk mendapatkan kamu kembali ya. Ini adalah general reading. Mungkin situasinya pada saat kalian putus itu mungkin dia ada nyakitin kamu, bikin kamu terluka, tetapi dia merasa ya, ibaratnya kayaknya kalau mau kamu balik lagi itu mungkin sulit, dan dia tahu hal ini, dan dia tahu butuh waktu gitu loh. Tapi dia sulit untuk melepas perasaan ini terhadap kamu. Ibaratnya dia masih belum bisa move on ya. Kita lihat untuk kawan-kawan ada kartu klarifikasi enggak?
Ya, di sini ada free yourself ya, yang membuat saya merasa bahwa dia sebenarnya mungkin udah tahu kalau kamu mungkin udah nggak mau kontekan lagi dengan dia, terus kamu nggak mau lagi balikan sama dia, tetapi dia sulit untuk move on ya. Di sini ada free yourself tetapi in reverse, yang membuat saya merasa bahwa sama seperti kartu ini, dia belum move on, sulit untuk dia untuk move on. Jadi dia dalam hatinya masih menunggu supaya kamu tuh ada kasih dia dikit kesempatan kepada dia supaya dia izinkan dia untuk balik lagi. Nah, karena ini adalah general reading, kalau misalnya kamu masih mengharapkan orang ini ya, mungkin kamu bisa mulai kontak dia duluan, karena dia sebenarnya ingin sekali memperbaiki situasi ini, tapi dia nggak punya keberanian tersebut gitu loh ya. Kartunya reverse, dia masih ada rasa berapi-apinya untuk kontak kamu, tapi dia nggak berani. Oke, nah itu untuk kawan-kawan yang misalnya kamu masih pingin kontak sama dia ya, tapi kalau misalnya udah nggak pingin kontak sama dia ya cuekin aja, ikutan pick trading aja for fun aja, pingin tahu kalau dia ternyata dia masih belum move on loh, seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak. Kita lanjut teman-teman yang memiliki kristal yang ketiga ya, Death Crystal. Kita lihat situasinya kamu, apakah dia baik-baik saja ya setelah putus dari kamu ya, apa dia kabarnya ya, apa kabar dia setelah putus dari kamunya. Oh oke, kita lihat kabarnya dia setelah putus dari kamu. How is they doing setelah putus, bagaimana kabarnya ya. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga ini ya, kondisi orang yang kamu tanyakan saat ini, dia saat ini seperti sedang ibaratnya masuk ke dalam fase dimana mungkin dia ketemu seseorang yang baru ya. Di sini ada the Fool, tetapi kartunya in reverse, yang membuat saya merasa bahwa dia saat ini mungkin belum punya pasangan yang lain, tapi dia mungkin lagi dekat dengan orang lain ya, sedang lagi mau masuk ke satu level hubungan, tapi masih belum tahu hubungannya itu apakah akan jadi pacaran atau apakah jadi hanya pertemanan aja. Oke, nah kemudian kita lihat ya situasinya saat ini. Oke, di sini dia ada seperti menerima pelajaran pada saat hubungan kalian ya, dari hubungannya kalian dia seperti ada menerima pelajaran. Dia berusaha untuk memperlambat step dia untuk bersama dengan orang lain. Jadi saat ini ada orang yang dekat sama dia, tetapi karena pelajaran yang terjadi di masa lalu antara kamu dengan dia, mungkin kamu sama dia itu hubungannya terlalu cepat. Jadi begitu kenalan sampai kamu jadian mungkin waktunya benar-benar cepat. Kamu sampai nggak bisa mencerna perasaan ini, tahu-tahu udah jadian aja sama dia seperti itu. Nah, dari pelajaran hubungannya dia dengan kamu, dia berusaha memperlambat energinya. Jadi dia banyak yang deketin, atau dia mungkin lagi ngedeketin orang, tapi dia step by step dia memperlambat, dia belajar dari kejadian hubungan dengan kamu. Karena di sini dia merasakan atau terlihat bahwa dia nggak kepingin lagi merasakan tekanan atau depresi kehilangan seseorang ya. Jadi dia mungkin pada saat bersama dengan kamu itu setelah pisah dari kamu itu dia ngerasa cukup depresi atau stres atau tertekan dan sedih ya. Tetapi sebenarnya ini depresi dan tertekan dan lukanya ini bukan disebabkan oleh kamunya gitu, tetapi karena dia merasa dirinya dia kayaknya kurang melakukan sesuatu untuk mempertahankan hubungan dengan kamu, dan ya ini yang menyebabkan dia ada banyak pembelajaran yang dia ambil. Jadi dia dalam hubungan saat ini, dalam step langkah yang saat ini, dia lebih berhati-hati dan kemudian dia lebih slow, nggak mempercepat dirinya ya. Nah di sini juga ada kartu The High Priest ya. The High Priest ini menandakan sebuah intuisi. Jadi dia lebih mengambil step dan langkahnya itu dengan mengikuti intuisi. Kemudian dia belajar dari situasi hubungan ini dengan kamu, ibaratnya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat ya perasaannya dia saat ini kepada kamu gimana ya. Dalam setiap hubungan
percintaan pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil ya, hikmahnya, dan dia benar-benar mengambil hikmah dari hubungan kamu dengan dia. Kita lihat perasaannya dia saat ini kepada kamu seperti apa. Oke, the judgment ya. So I see kayaknya dia udah benar-benar bisa let go dari situasi perasaan kepada kamu. Hanya saja dia mengambil pelajaran from these relationships ya, dari hubungan kamu dengan dia. Oke, kita tanya apakah ada kartu klarifikasi lain. Oke, di sini ada healing family issues ya. Jadi ada kartu healing. Jadi mungkin ada pelajaran yang terjadi antara kamu dengan dia, dan dia saat ini benar-benar sedang memetik hikmahnya. Kemudian tapi dia sudah move on ya. Di sini ada kartu the judgment. Ya, yang membuat saya merasa bahwa dia udah melepaskan perasaannya dia terhadap kamu. Jadi dia mungkin masih mengingat-ingat ya, mungkin masih ingat, karena di sini ada healing family issues, dan kemudian masih ada the nine of swords. Mungkin dia masih ingat sama kamu, tapi dia ingat pelajaran yang terjadi antara kamu dengan dia, seperti itu. Tapi apakah mau dibalikan lagi? Saya rasa di sini dia udah move on ya, udah bisa lepasin kamu, walaupun yaitu dia walaupun dia ada mengambil pelajarannya, seperti itu. Oke, itu untuk kawan-kawan yang memilih file yang kristal yang ketiga. Terima kasih sudah simak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Oke, kita masuk untuk teman-teman yang memilih ke kristal keempat ya. Kita lihat di the amethyst ya. Ini kristal yang paling saya ingat namanya, yang lainnya nggak tahu namanya. Suka lupa atau sering salah sebut. Oke, kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat. Oke, kabarnya dia bagaimana saat ini? Apakah baik? Bagaimana setelah putus ya? Oke, let's see. Oke, baik. Hai. Oke, this is ada Queen of Wands, and then Six of Wands, Four of Cups, dan the Temperance. Kemudian yang pertama ya, energi yang menarik perhatian saya pertama adalah the Strength ya, tapi strength-nya dalam situasi yang terbalik. Ini yang membuat saya merasa bahwa saat ini apakah dia baik-baik saja ya saat ini. Dia sedang, hubungan kamu dengan dia itu memberikan luka yang cukup dalam di hatinya dia, dan dia saat ini sedang belajar menghealing dirinya, sedang menyembuhkan hatinya, dan kemudian dia belajar untuk kuat. Dan kemudian di sini dia mengingat dari situasi putus dengan kamu ini, dia mempunyai, ibaratnya dia mengerti tentang kemampuannya dia. Jadi mungkin pada saat bersama dengan kamu, mungkin banyak hal yang membuat dirinya dia itu nggak bisa berekspresi secara optimal ya, karena biasa dalam hubungan ya gitu ya. Saya nggak tahu ini apakah memang pemahaman dari kita ya sebagai seorang pria dan wanita, atau hubungan dalam suatu atau pemahaman dalam suatu hubungan. Pokoknya kalau udah jadi pacaran atau udah suami istri, pokoknya istri harus dengerin omongan suami, cewek harus dengerin omongan cowok ya. Nah, hal-hal seperti ini yang terkadang membuat seseorang pada saat bersama dalam suatu hubungan itu kita nggak bisa berekspresi secara potensial. Kenapa? Karena ada banyak halangan-halangan yang harus atau yang disebabkan oleh orang lain. Hubungan yang sehat, kalau menurut saya ya, dari pengalaman saya pribadi ya, menjalani begitu banyak hubungan ya. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling membangun kedua belah jiwa ya, karena sebenarnya kita pada dasarnya kita adalah jiwa yang bebas. Pada saat kita dilahirkan, jiwa kita tuh bebas. Kita nggak semestinya terkurung, atau nggak semestinya kita tuh terikat oleh begitu banyak peraturan yang mengharuskan kita begini dan begini. Nah, banyakkan peraturan-peraturan itu dibuat oleh ya itu dia ya, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan dari pendidikannya meminta kita untuk tujuannya sebenarnya pelajaran-pelajaran yang diberikan di dalam sekolah itu mendidik kita untuk menjadi seorang empat, menjadi seseorang yang mengerti kondisi orang lain, yang ngajarin kita saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, terus kemudian mengajari kita untuk
hormat pada orang tua, taat sama orang tua, ya tujuannya supaya kita menjadi seseorang yang ibaratnya tidak menyusahkan masyarakat, ya tidak menyusahkan orang lain, nggak menyusahkan masyarakat. Tetapi hal-hal seperti ini malahan berkembang di masyarakat kita adalah ibaratnya disalah diterjemahkan menjadi sepertinya kita harus jadinya mengekang dirinya kita dengan peraturan-peraturan yang kita salah artikan gitu loh. Saya nggak mau supaya jangan sampai penyampaian di sini, tetapi saya harap kawan-kawan mengerti dan bisa paham apa yang mau saya sampaikan. Ibaratnya kamu yang memiliki kristal ini ya, orang yang kamu tanyakan itu pada saat dia bersama dengan kamu, dia nggak bisa optimal menjadi dirinya dia sendiri. Jadi pada saat dia putus dari kamu, dia sembuh dari kamu, saat ini lagi masih healing situasinya karena luka yang diberikan itu mungkin cukup berat. Tetapi dari luka tersebut dia belajar untuk menjadi seseorang yang strong, menjadi seseorang yang kuat, menjadi seseorang yang bisa tahu potensial di dalam dirinya dia itu apa. Dia menggali kekreativitasannya dia di sisi healingnya dia saat ini, di masa saat dia sedang healing ini. Seperti itu. Dan kemudian saat ini terlihat bahwa dia tuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan dirinya dia sendiri ya. Terus kemudian dia mungkin menjauhi ibaratnya hal-hal yang mengganggu konsentrasinya dia atau distractionsnya dia. Dia merasa bahwa saat ini adalah waktu yang baik untuk dirinya sendiri, mungkin bermeditasi. Kemudian di sini ada Four of Cups ya. Kawan-kawan tahu kalau Four of Cups itu merupakan suatu kartu yang menandakan mungkin kamu sedang mengisolasi diri kamu atau menolak tawaran-tawaran yang diberikan kepada kamu. Misalnya ada orang yang menawarkan perasaan kepada dia, terus kemudian saat ini dia karena sedang berusaha menyembuhkan dirinya dia, jadi dia menolak, terus kemudian menutup dirinya dia ya. Jadi sini gambarnya seperti orang bermeditasi. Jadi kemudian di sini ada the Temperance ya. Jadi ada banyak hal yang saat ini dia sedang kayak sedang pertimbangkannya. Jadi ada setelah menggali potensi dirinya dia itu, dia banyak sekali pelajaran yang dia ambil, terus kemudian dia sedang menimbang-nimbang situasinya untuk bagaimana kedepannya dia bisa lebih baik lagi ya. Nah terus kemudian di sini dia sedang aktif atau karena sisi kekreativitasannya dia dipicu, di-trigger dari situasi ini, jadi dia sedang membangun kerajaannya dia sedang membangun dunianya dia, dan dunianya ini dia sedang menikmati mendapatkan ibaratnya pengakuan dari masyarakat gitu loh. Misalnya contoh, ini kartunya ini mungkin kartu yang cocok untuk saya ya. Kalau misalnya saya pikir kartu ini, mungkin saya akan pilih ini. Kenapa? Karena dari situasi hubungan percintaan yang saya alami itu banyak sekali jatuh bangunnya. Kemudian saya banyak belajar dari situasi ini. Kemudian dari situ, dari luka-luka yang dialami dalam hubungan percintaan itu membuat saya men-trigger atau mengklik ke energi, ke kreativitas saya yang belajar tentang kartu tarot ya. Jadi karena percintaan yang nggak mulus itu membuat saya jadi deket dengan kartu tarot, membuat saya jadi kayaknya ingin tapping alam bawah sadarnya si pasangan, jadi pengen tahu dia tuh gimana, makanya saya mendekat atau belajar kartu tarot ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian setelah itu mendapatkan ibaratnya menutup diri karena saat ini lagi healing, menutup diri. Terus kemudian banyak sekali mulai menimbang-nimbang dalam kehidupan itu mana yang perlu, mana yang enggak. Nah setelah itu sedang berusaha untuk membangun kesuksesan sendiri, terus membangun ibaratnya dunianya saya sendiri, dan yang saya harapkan bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Jadi ibaratnya kartu ini kayaknya menggambarkan saya di masa lalu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat orang yang kamu pikirkan sekarang ini apakah masih mikirin kamu atau enggak ya. Kita lihat ya, apakah masih pikirin kamu atau enggak. Okay, the Lovers and the Nine of Swords. Okay, terkadang dia masih teringat kamu ya. Terkadang orang yang kamu tanyakan saat ini dia nginget-nginget, tetapi dia ada mengambil suatu suatu pelajaran
ya dari situasi dengan kamu, tapi dia masih ada ingat-ingat kamu di sini. Di sini ada kartu The Lovers tetapi in reverse. Terus kemudian ada The Nine of Swords ya. Kawan-kawan tahu Nine of Swords itu suatu kartu yang cukup stressful atau depresi. Nah, ini yang membuat saya merasa bahwa saat ini dia kadang-kadang dia suka mikirin kamu, terus kemudian sedang mengambil suatu hikmah dari kejadian bersama dengan kamu. Tapi dia tahu saat ini kalau misalnya dengan kamu itu hubungannya udah nggak bisa dilanjutkan dan udah nggak bisa diperbaikin, walaupun ya kalau inget-inget nggak apa-apa, tapi dia kalau misalnya dikasih tahu mau balikan lagi nggak sama saya, dia pasti milihnya nggak mau ya. Di sini ada kartu separation sebagai bentuk kartu klarifikasinya, dan kemudian di sini ada forgiving and learning ya. Jadi saat ini dia sedang dalam step belajar memaafkan, belajar memperbaiki dirinya, belajar untuk menguatkan dirinya, kemudian tapping kepada energi kekreativitasannya dia, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu memang sayang sama dia atau care sama dia, jangan diganggu lagi ya dari situasinya dia ini, biarkan dia berkembang menjadi seseorang atau menjadi jiwa yang semestinya dia itu dibentuknya seperti apa. Karena hubungan yang sehat ya, tadi yang mau saya share mungkin terpotong ya di depan, tapi hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling membangun kedua jiwa. Kalau misalnya kamu bersama dengan seseorang kamu nggak bertumbuh, itu bukan suatu hubungan yang sehat ya. Tapi kamu malahan ibaratnya gimana, bunga kalau misalnya ditaruh di dalam kotak, dia nggak bisa berkembang dengan baik ya. Mungkin bisa bertumbuh tetapi hanya sebatas segedenya kotak tersebut. Tapi kalau misalnya kamu buka kotaknya, biarkan dia berkembang menjadi pohon misalnya atau apa, itu baru hubungan yang baik yang bisa saling menumbuhkan jiwa masing-masing jiwa ya, kedua belah pihak ya. Dua-duanya harus saling bertumbuh, kalau enggak hubungan tersebut bukan suatu hubungan yang sehat menurut saya. Oke, itu untuk kawan-kawan yang memiliki kristal yang keempat ya. Segitu aja readingan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk mengklik ke video saya dan menyimak video ini. Semoga kawan-kawan bisa suka dan terhibur dari video ini. Kalau misalnya kawan-kawan ingin melakukan donasi kepada saya atau melakukan personal reading dengan saya, boleh silahkan cek keterangan di bawah, lihat di descriptions-nya bagaimana cara untuk kontak dengan saya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah simak, and I'm sending you so much love. Stay